Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. 1 Petrus pasal 3. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuanya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Yehezkiel pasal 45. Persembahan khusus, bagian kota, bagian raja. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu, dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka, dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Yang 25.000 hasta panjangnya, dan 10.000 hasta lebarnya, harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota, harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di atas Israel, dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga 1 bat isinya 1/10 homer, dan 1 eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gerah, 5 sikal, 5 sikal dan 10 sikal, 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kur. 1 kur adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian,
korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Persembahan-persembahan dalam hari-hari raya. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa, dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci, dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah, dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ke-7, demi orang-orang yang berbuat dosa, dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruslah kamu merayakan hari raya Paskah, dan selama 7 hari, kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa, karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Selama 7 hari, hari raya itu, ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan, dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercelah, dan untuk korban penghapus dosa tiap hari, seekor kambing jantan. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu, dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan, dan minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan ke-7, pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian dan minyak. Yehezkiel pasal 46. Beginilah firman Tuhan Allah. Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja, tetapi pada hari Sabat supaya dibuka. Pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu, dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada Tuhan pada hari Sabat ialah 6 ekor domba yang tidak bercelah, dan 1 ekor domba jantan yang tidak bercelah. Korban sajian dari domba jantan harus diolah dengan 1 eva tepung, tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan baru harus dipersembahkan 1 ekor lembu jantan muda yang tiada bercelah, serta 6 ekor domba dan 1 ekor domba jantan yang tiada bercelah. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan 1 ekor lembu dan 1 eva tepung dengan 1 ekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan, dan yang masuk melalui pintu gerbang utara, untuk turut sujud menyembah biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan, dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan, biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Mengenai raja itu, ia akan masuk bersama-sama mereka dan keluar bersama-sama mereka. Pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap, harus ada korban sajian, yaitu 1 eva tepung diolah dengan 1 ekor lembu jantan, dan 1 eva tepung diolah dengan 1 ekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi Tuhan, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur untuk dia, dan ia akan mempersembahkan korban bakarannya dan korban keselamatannya itu seperti ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian ia keluar, dan sesudah ia keluar pintu gerbang harus ditutup.
Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur 1 tahun dan yang tiada bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Setiap pagi, ia harus melakukan itu. Di samping itu setiap pagi, ia harus mempersembahkan korban sajian 1/6 eva tepung dengan minyak sepertiga hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu. Itulah korban sajian bagi Tuhan, dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. Demikianlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap. Beginilah firman Tuhan Allah. Kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya, dan milik ini menjadi pusaka mereka. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan, lalu harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya. Hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya, supaya jangan seorang pun dari umatku didesak dari miliknya. Tempat memasak korban-korban. Lalu dibawanya aku melalui pintu masuk yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam yang di sebelah utara tempat kudus. Dan sungguh, di sana di bahagian barat sekali ada suatu tempat. Ia berkata kepadaku, disinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapus dosa dan membakar korban sajian, dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar, supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat Tuhan. Kemudian diiringnya aku ke pelataran luar dan membiarkan aku pergi ke 4 sudut pelataran itu. Sungguh, di tiap sudut pelataran itu ada lagi pelataran. Pada keempat sudut pelataran itu ada pelataran-pelataran kecil, 40 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Keempatnya sama ukurannya. Mengelilingi keempat pelataran kecil itu ada tembok batu, dan di bagian bawah tembok-tembok batu itu sekelilingnya diperbuat tempat-tempat memasak. Ia berkata kepadaku, inilah dapur tempat memasak, di mana petugas-petugas bait suci memasak korban sembelihan umat Tuhan.